the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Selamat pagi, Mr. Ali. Selamat pagi, Mas Rahman. Kali ini mau konten apa, Mr. Ali? Kali ini saya mau ngonten bahwa orang hidup itu harus punya tujuan. Life must have destinations. Seperti apa tujuannya, Mr. Ali? Ya, tujuan hidup seperti apa akan saya ulas setelah ini. Oke, assalamualaikum para viewer. Bumi diciptakan oleh Allah untuk berputar pada porosnya sambil mengelilingi matahari. Kita bisa bayangkan apa yang terjadi bila bumi membangkang. Tahu membangkang? Gak tahu, Mr. Ali. Ya, bumi itu berhenti berputar gitu. Matahari berhenti Bergerak. bersinar. Oh. Nah, kayak gitu. Oke, sehari saja ia mogok berputar pada porosnya. Ya, pastilah hidup kita kehilangan keharmonisan. Keharmonisan alam raya akan terganggu. Orang akan ribut, jagat raya akan, ya pokoknya bingung orang semuanya. Padahal untuk makan, untuk ini apa semuanya ada ya, uang ada, tapi matahari berhenti bersinar ya, terus mendung juga gak mendung, hujan juga gak hujan. Kalau hujan berhenti udah biasa, kadang muncul lagi kan gitu Ya. Tapi kalau bumi berhenti berputar dan matahari berhenti bersinar, nah itu oke, hidup akan terganggu. Begitu juga apa jadinya bila manusia yang diciptakan oleh Allah, diciptakan olehnya untuk berperilaku selaras dengan kehendaknya, tapi ia mengingkari, ia berperilaku semaunya sendiri. Pastilah tak jauh beda seperti yang dialami oleh alam raya, yang pasti akan kehilangan ketentraman dan kelak akan kehilangan surga. Jadi destinasi hidup itu ya surga nantinya. Mau nggak mau kita berharap ke surga, meskipun kita sudah dibolak-balikkan dalam neraka. Dan kita berkata, alangkah baiknya andaikan dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulnya. Nah itu penyesalan sudah nggak bisa dan nggak ada artinya. Manusia harus perlu menyadari hidup itu dan punya tujuan. Dan hidup itu juga orang itu berkelompok-kelompok ya, mengerjakan sesuatu bersama-sama, tetapi pada hakikatnya, pada sejatinya hidup itu sendirian. Kita berjalan sendiri, mengerjakan pekerjaan sesuatu sendiri, karena yang kita lakukan beda dengan yang dilakukan orang lain. Seperti di warung, bener kita kerja sama-sama, tapi bagian cuci piring sendiri, ya kan? Ya. Bagian masak sendiri, bagian kasir sendiri. Nah seperti itu. Kalau kita kerjakan sama-sama, kita nggak akan maju warung kita, dan itu aja pembelinya paling ya terbatas, karena kita masak juga terbatas, melayani terbatas, karena apalagi sekarang yang model fast food kan harus cepat kan, cepat saji, cepat dibawa pulang, cepat dimakan kayak gitu-gitu. Pelayanan harus prima. Nah itu contoh kalau di warung. Dan sebetulnya kita juga nggak perlu berkhawatir yang berlebihan ya, karena Allah ada, dan kita kalau minta kepadanya, kita selalu berdoa, berzikir, insya Allah semuanya akan running well ya, berjalan dengan baik.
Ya, oke. Jadi semua kita harus harmonisasi meskipun perbedaan itu, dan kita melakukan sendiri, mau nggak mau kita saling support ya meskipun melakukan sendiri. Dan selama perbedaan itu dikarenakan berpegang pada aturan dan ketentuan Allah, insya Allah semuanya juga live in harmony. Jadi hidup akan terasa harmonisasinya itu kuat sekali kayak gitu. Jadi kamu jalani aja ke sana lah gitu kan. Aku kesini, ya udah kita tetap berteman, lo teman gue kayak gitu-gitu, iya kan? Iya. Terus bersahabat nggak harus putus karena kita beda, ya kan? Kalau lo putih gue merah, ya itu udah biasa, ya kan? Dan kalau gue jingga gimana gitu kan? Ya udah itu hak lo kalau lo mau jingga kayak gitu. Nah itulah harmonisasi hidup, dan hidup harus punya tujuan, dan semuanya punya tujuan. Orang sekolah juga harus punya tujuan, ya kan? Iya. Ya, Mas Rahman, gimana tujuan sekolah? Ya, tujuan sekolah sih mencari ilmu, Mr. Ali. Mencari ilmu, dan nantinya ilmu itu bisa bermanfaat Iya. hidup di dunia dan akhirat kan. Di dunia mau nggak mau kan nanti juga harus cari kerja kan. Iya. Cari kerja kan harus ada ilmunya kan. Iya, harus ada Makanya untuk ke akhirat nanti juga ada ilmunya, dan kita harus selalu mempraktekkan ilmu itu. Dan nanti kita akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Dahulu waktu saya punya satu mobil, aku pingin memiliki 2 mobil, dan memiliki 3 mobil, dan seterusnya dan seterusnya. Dulu waktu aku pingin punya rumah, aku udah punya rumah, dan akhirnya rumah kedua ada, rumah ketiga ada, sampai rumah kelima. Terus jadi tujuan itu nggak pernah berhenti di satu titik. Itu kalau tujuan di dunia, Mas Rahman. Mengejar kemampuan demi guna merengkuh alam fana ini. Banjir, hujan, dan badai rela aku terjang, rela aku lakukan dan jalani dengan ikhlas. Tetapi demi merengkuh alam kebahagiaan dan tujuan destinasi keabadian, eternal destination, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan gitu. Wakina azabannar. Tidak cukup bila hanya mengandalkan harapan dan doa saja. Jadi kita selalu harapan dan doa itu diiringi dengan action yang nyata. Action yang nyata itu bisa dilakukan secara duniawi, seperti kita kerja. Kita kan nggak boleh cuma mimpi doang tanpa action. Terus mau ngejar destinasi yang abadi, nggak boleh kita juga cuma omong doang, tanpa berzikir, tanpa baca Holy Quran, tanpa melakukan proses spiritual yang harus menuju Tuhannya itu seperti apa. Nah itu tadi sekelumit tentang destinasi hidup, destinasi di dunia dan akhirat. Thank you very much. Have nice watching. Wabillahi taufik walhidayah. Seteguk air di pagi ini bisa kita harap untuk pencerahan kolbu dan dohir kita. Wassalamualaikum. Thank you very much.